akan bicara tentang ada upaya atau isu kali ya. Tapi ini sudah masuk dalam draft rancangan undang-undang perubahan gitu ya. Sembako dan pendidikan akan dikenakan pajak. Nah, gimana menurut Bapak Ibu, abang-abang terkait dengan isu ini? Tentu banyak hal yang diperdebatkan di saat situasi masih pandemi begini. Upaya pemerintah mendorong satu rancangan undang-undang baru, sebenarnya perubahan gitu ya, perubahan undang-undang lama, merubah beberapa poin yang akan dikenakan pajak. Termasuk sayangnya salah satu adalah sembako dan juga pendidikan. Ya banyak tanggapan bermunculan baik itu di media sosial maupun secara ya banyak di media sosial kali ya, karena masyarakat kan menyampaikan pendapat dan ininya saat ini memang yang paling familiar adalah melalui media sosial. Ya wajar kemudian masyarakat reaktif atas pemberitaan dan upaya ini gitu ya, karena memang saat masih pandemi begini, situasi ekonomi belum begitu kuat karena goncangan pandemi, dan saat ini juga kita ketahui bersama lonjakan infeksi virus ini juga semakin besar. Ya, kita mengharapkan pemerintah bijak membuat satu kebijakan begitu ya. Nah, draft RUU KUP disebut begitu. Jadi draft RUU KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, sebenarnya pemerintah berencana memasang tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada kelompok sembako, mulai dari beras, buah-buahan, hingga sayuran. Bayangin, belanja harian kita beras, terus apalagi buah-buahan, sayuran mungkin berpotensi lebih mahal ke depannya. Begitu kira-kira gitu ya. Nah, hal tersebut tertuang dalam revisi dari draft rancangan undang-undang yang sebenarnya undang-undang ini sudah ada, nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi undang-undang ini direvisi gitu. Sembako atau jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 garing PMK garing 010 garing 2017 tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Jadi sembako ini menurut kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangannya yang Peraturan Menteri Keuangan nomor 116 atau 116 tahun 2007 tidak dikenakan biaya. Nah, ini kemudian yang dirubah di rancangan undang-undang akan dikenakan biaya. Dalam hal ini PPN gitu ya, biayanya PPN. Jadi pajak, dikenakan pajak. Nah, apa sebenarnya barang pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat? Di dalam Permenq 116 ini atau PMK 116 nomor 116 tahun 2017 ini menyatakan bahwasannya barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa hal. Yang pertama tentu beras dan gabah. Yang kedua jagung, ketiga sagu, keempat kedelai, kelima garam konsumsi, 6 daging, 7 telur, 8 susu, 9 buah-buahan, 10 sayur-sayuran, 11 umbi-umbian, 12 bumbu-bumbuan, dan terakhir 13 gula konsumsi. Nah, ini adalah barang-barang kebutuhan pokok masyarakat yang sangat dibutuhkan. Nah, di dalam Peraturan Menteri Keuangan 13 ini merupakan barang kebutuhan yang tidak dikenakan PPN, tetapi kemudian RUU merubah itu. Ya. Jadi bisa jadi 13 tadi, kalau RUU ini disahkan akan dikenakan PPN. Jadi kebayang belanja gula, nah,
akan sedikit naik margin harganya. Ya, karena ada PPN, dikenakan pajak. Nah, di dalam pasal 4A draft RUU ya, draft RUU KUP tersebut, pemerintah menghapus beberapa jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Beberapa kelompok barang tersebut diantaranya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Serta menghapus barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Pak? Nah, barang tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Ke-13 kebutuhan pokok tadi. Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud adalah emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi. Dan dalam draft RUU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menambah jenis jasa yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN. Nah, fokus utamanya adalah yang menjadi kegelisahan di tingkatan masyarakat tentu ketika kebutuhan pokok dikenakan pajak. Sementara kemudian harus kita lihat bagaimana kemudian distribusi kebutuhan pokok ini bagi masyarakat. Apakah semua masyarakat sudah bisa mengakses itu? Berikutnya, bagaimana kemudian harga kebutuhan pokok di pasaran? Apakah mahal, mudah dijangkau, murah? Ketika persoalan ini belum selesai, maka pemerintah menaikkan pajak. Ini menjadi persoalan baru. Itu mungkin pandangan saya. Ya, lucu jadinya gitu ya. Pemerintah menaikkan pajak ketika distribusi dan harga dan jangkauan dari bahan pokok ini tidak bisa merata gitu. Ironis bukan? Nah, Sri Mulyani dalam hal ini Menteri Keuangan mengatakan akan menjelaskan secara lengkap soal rencana tersebut jika sudah dibahas di rapat paripurna DPR RI. Ibu Sri Mulyani juga mengatakan mengenai masalah PPN, mungkin Komisi 11 juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan, dibacakan di paripurna. Kami tentu dari sisi etika, politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena ini dokumen publik yang kami sampaikan ke DPR. Ya walaupun kayaknya kalaupun belum dibahas di DPR RI melalui rapat dan sidang paripurnanya, Bu, kayaknya penting gitu ya. Perlu dan harus pemerintah itu juga melihat kondisi di lapangan, mendengarkan masyarakat, melayani rakyat, begitu kira-kira. Nah, ya kita tahu bersama, kebutuhan pokok ini kan penting bagi masyarakat gitu. Apalagi di tengah situasi pandemi kayak gini, tiba-tiba dinaikkan. Salah satu isunya lain adalah pendidikan. Pendidikan yang dikenakan PPN. Coba bayangkan distribusi atau bagaimana situasi pendidikan di negeri ini. Apakah semua anak bangsa ini sudah mengenyam pendidikan yang layak? Hari ini pendidikan itu mahal, Pak, Bapak Ibu. Lantas baru dikenakan PPN. Waduh, ngeri-ngeri sedap gitu. Ya pendidikan ini kan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Ya kebijakan ini kayaknya perlu ditinjau kembali gitu ya. Kenapa? Karena pemerataan pendidikan belum bisa dilakukan. Pendidikan kita belum murah, belum berkualitas. Mungkin belum berkualitas bisa kita perdebatkan kali ya. Tetapi mau dikenakan PPN lagi, waduh. Kita pengen negara kita maju. Salah satunya adalah memberikan pendidikan yang layak bagi anak bangsa ini. Ya, mungkin itu hanya pendapat. Ya,
saya harus menyuarakan ini pandangan, mungkin pandangan saya, Bapak Ibu mungkin pandangannya berbeda. Tapi bagi saya itu menjadi kegelisahan tersendiri ketika kemudian negara menaikkan pajak terhadap bahan dan kebutuhan pokok. Negara menaikkan pajak, membuat pajak untuk pendidikan. Ya semoga ini bisa jadi perhatian oleh Bapak Ibu pemerintah, kementerian maupun presiden gitu ya. Dan kita juga sebagai masyarakat bisa melihat dan menyampaikan pendapat gitu ya. Bukan berarti kemudian itu menjadi kemarahan ya. Masyarakat layak marah lah, kebutuhan pokoknya dikenakan pajak, pendidikan untuk anak-anaknya dikenakan pajak. Sudah sekarang mahal, tidak terakses pendidikan itu di beberapa desa, di beberapa pelosok desa di Indonesia harus dikenakan pajak. Dan belum merata pula lagi pendidikan kita. Ya, itu dulu video hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Ya.